Baik. Poin yang ketiga kita akan bincangkan adalah, so bagaimana caranya kita ini Ustazah untuk meraih ketenangan. Itu tadi. Cara meraih ketenangan bukan terus kita menyaksikan alam semesta. Usahakan dulu namanya keimanan itu. Sebab keyakinan itu hanya akan dibina lantaran ada keimanan. Oke? Jadi bagaimana cara kita untuk meraih ketenangan itu? Cara kita untuk meraih ketenangan ada dua jenis. Ya, ada dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah kita mencari keimanan dengan cara kita mencari ketenangan dengan cara kita mencari keimanan dulu melalui metode ilmu, ya. Dan ilmu itu dimulakan dengan ilmu Al-Qur'an melalui pendengaran. Dikombin dengan kekuatan fuad kita untuk memahaminya, ya. Dengan kolbu kita, ya, untuk memahaminya, dan hasil pemahaman itu ditentukan oleh fuad kita. Oke, jadi itu pertama. Jadi untuk meraih ketenangan ada dua cara, ya. Pertama, kita raih dulu keimanan melalui pendengaran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang kita buktikan akan kebenarannya itu. Baru selepas itu kita percaya bahwa Quran itu yang kita imani itu menjasad dalam alam semesta, lalu kita buktikan kebenaran ayat Quran itu melalui fenomena alam semesta. Membuktikan kebenaran Al-Quran itu membuktikan segala apa yang terkandung di dalamnya, termasuk keesaan Allah, termasuk hari kebangkitan, termasuk surga, neraka, termasuk apa lagi, macam-macam lah ya yang boleh kita saksikan melalui fenomena alam semesta. Itu yang kedua cara, maksudnya tahapannya. Lepas itu yakinkan diri bahwa apa yang kita saksikan itu adalah untuk menguatkan kita punya keimanan. Sehingga ketika sudah yakin diri itu, barulah Allah akan berikan, Allah akan kurniakan yang namanya ketenangan itu. Oke, jadi ini tahapan pertama. Mencari ketenangan melalui cara pertama. Mencari ketenangan melalui cara yang kedua adalah ketika kita dalam keadaan emosi, ya, tadi kan tenang je lah ya kan, tenang je. Ada orang tak lapar, dia makan juga, ya, macam itulah. Sudah kenyang makan, sudah cukuplah makannya, tak kenyang sangat, sudah makan cukup, tapi dia nak makan lagi misalnya, lagilah kenyang kan, lagilah kenyang. So tahapannya iman, yakin. Cara mencari ketenangan yang kedua adalah ketika Allah timpakan kita punya suasana yang tidak stable, ya, emosi tak menentu, karena kita belum punya lagi keimanan yang keyakinan yang cukup, setakat iman yang masih sangkut-sangkut dekat pagar-pagarnya kolbu saja kan. Jadi ketika Allah uji kita dengan anak-anak kita, dengan harta kita, dengan kerjaya kita dan lain sebagainya, guncanglah kita punya ketenangan itu. Maksudnya kita rasa cemas, kita rasa gelisah, kita rasa takut, kita rasa mengalami goncangan jiwa lah. Oke, cara meraih ketenangan untuk jenis orang yang kedua seperti ini adalah dia mesti kembali kepada Al-Quran, itu cara meraihnya. Kembali pada Al-Quran, mencari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah yang dihadapi. So, Quran ini menatijakan pelbagai masalah. Saya contohkan misalnya, rumah tangga Anda goncang, lantaran suami tak begitu peduli dengan hari jadi kita. Lantaran suami tak pernah peduli dengan anak-anak kita. Kita yang uruskan semuanya, hantar sekolah anak, belanja apa semuanya. Rumah tangga kita goncang. Oke? Lalu kita sudah mengajukan file ke mahkamah untuk gugat cerai. Oke, baik. Ketika rumah tangga goncang ini, banyak kan orang akan datang ke konselor ya untuk mencari jawabannya bagaimana. Tapi adakah setiap konselor itu memahami hakikat Quran itu sehingga dia akan petik mana ayat Quran? Oke. Misalnya, ketika rumah tangga goncang itu karena tidak ada kesepahaman atau tidak ada rasa saling memahami atau saling memberi kemaafan, dia buka misalnya surah At-Taghabun, ayat yang ke-14 tentang masalah anak istri, tentang masalah pasangan. Cukup dengan memaafkan, dengan menutup aibnya, dengan tidak menimpakan hukuman kepada yang bersalah itu, Allah akan beri kita ampunan. So kita akan dimotivasi oleh Allah. Kamu tak nak ke masuk surga lantaran kamu punya suami macam itu. Kamu tak nak ke masuk surga lantaran kamu memaafkan mereka atau menutup aib mereka. So, disinilah
bila kita sudah goncang, kita recall ayat-ayat Al-Quran, dan kita kaitkan janji Allah dalam ayat Quran itu dengan akhirat. Yang akhirat itu kita yakin akan kebenarannya. So disinilah muncul ketenangan. So kalau kita katakan tenang, mesti ada lawannya kan? Lawannya itu apa? Goncang. So bila ada kegoncangan, kita ambil. Apa media yang boleh menghilangkan kegoncangan itu? Medianya adalah zikrullah, kembali pada Al-Quran. So dengan zikrullah, kegoncangan hilang. Dengan hilang goncangan itu, terbitlah namanya kedamaian, ketenangan dalam kalbu kita. Oke, jadi itulah ketenangan itu. Hakikatnya adalah hilangnya goncangan, kegelisahan dalam kalbu kita lantaran kita telah mengingati Allah. Baik, dengan melalui Al-Quran yang diam ataupun Al-Quran yang berkata-kata. Baik, poin yang keempat, betulkah kita sekarang ini tenang? Apa tolak ukur ketenangan yang hakiki? Jangan-jangan kita sudah menyangka diri kita ini berada pada zon ketenangan. Karena Allah juga sebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir juga merasakan tumaknina, ketenangan. Tapi ketenangan yang mereka rasai itu diiktiraf oleh Al-Quran terkait dengan masalah jasad dia, masalah physically. Ya. Makanya ada tumaknina, ya, mutmainnatan fil ghurur, ada ketenangan dalam penipuan, ya, ada mutmainnatan haqiqatan, mutmainnah yang sebenar. Sekarang ini semua orang boleh persepsikan tentang ketenangan itu. Tetapi ketahuilah, setiap persepsi itu akan membuat sangkaan dalam diri kita. Aku udah tenang dengan zikir sekian-sekian, aku udah tenang dengan meditasi sekian-sekian, aku udah tenang, subhanallah. Saya nak bagi tahu perempuan tadi yang saya katakan ini perkara yang penting. Ketika Allah mengatakan hanya dengan zikrullah jiwa kita akan tenang, maknanya selain zikrullah yang Anda rasa tenang itu adalah ketenangan yang menipu. Oke, saya contohkan misalnya. Kita mengamalkan, kita mencari solusi ketenangan dengan cara mengatur pernafasan kita misalnya. Kita duduk, kita bersilangkan kaki, kita tarik nafas panjang-panjang, dan kita katakan itu sebagai metode ketenangan. Ketahuilah, itu menyelisih Al-Quran. Memang akan muncul mungkin ketenangan ketika itu, ya, seperti Allah iktiraf orang-orang kafir, ya, tenang, tetapi bukan ketenangan yang bersifat hakiki. Dia akan hilang lagi. Takkan kita nak mengulang lagi perkara yang sama, ya. Jadi ketika aku mengatakan bizikrillah, kita bagi tanda petik. Just bizikrillah. Kalau dalam tafsiran dikatakan bil Quran, just kembali pada Quran. So, sekarang ini ramai orang gelisah, so ramai orang menawarkan cara. Dan dari sekian banyak cara itulah, kalau kita sudah percaya Quran, kita ukur validity, authenticity, method itu melalui kerangka Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada orang beragama lain tenang dengan cara mereka, biarlah, kita tolerance, kita biarkanlah mereka punya kaidah itu. Kalau mereka orang kafir, kita tak ada masalah. Cuma kalau kita sama-sama muslim itu, maka salinglah mengingatkan apa cara Quran yang sebenarnya itu, bizikrillah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, bizikrillah itu adalah dengan ma'rifatullah. Subhanallah. Jadi beliau katakan, ramai orang yang terjebak menyatakan diri dalam zon ketenangan, tetapi sebetulnya mereka berada pada zon ketenangan yang ghurur, yang menipu. Dan ketenangan yang sebenar itu, kata beliau, hanya diraih dengan ma'rifatullah min khilal asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti kamalih. Subhanallah, dia katakan begini perempuan. Dengan mengenal Allah, ya, melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat kesempurnaannya, perbuatan-perbuatannya, ya, itu yang akan menatijahkan ketenangan, walaupun tidak terus dirasakan ketika itu, dia melalui proses. Sebenarnya Allah itu cukup banyak, kan, melalui proses. Satu hari belajar nama Al-Latif, hari kedua Al-Alim, hari ketiga As-Sami, hari keempat Al-Basir, hari kelima Al-Ghafur. So,
Orang yang tenang itu dalam kalbunya sudah dipenuhi oleh ma'rifatullah. Lalu kita hari ini macam mana perempuan? Bukan orang yang tenang itu lesannya dipenuhi dengan zikir berapa kali subhanallah, tetapi kalbunya tidak pernah memahami hakikat apa yang dibaca. Hanya membaca berapa ribu kali, kalbu tidak menjalankan tugasnya, yaitu yaqilun, yafqahun, tidak akan meraih ketenangan di situ. So kalau mereka sangka dalam zon ketenangan, ketahuilah ada hati nurani, fitrah yang akan mengusik ketenangan itu. Dan walaupun dia kata aku tenang, ternyata ketika dia jumpa kebenaran, baru dia katakan selama ini aku gelisah, subhanallah. Saya anggap orang itu tenang, tapi dia mengaku kepada saya, oh saya ternyata gelisah selama bertahun-tahun itu ustazah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Mengenal Allah kita tak ia menggunakan teknik-teknik yang tidak diajarkan Quran. Mengenal Allah, kata Muhammad Ratib An-Nabulsi, Al-Quran kalamu, wa min khilalihi nata'arraf billah. Al-Quran itu ucapan Allah, melalui Al-Quran itulah kita boleh mengenal Allah. Antari kita tadabbur, yaitu dengan cara bertadabbur. Jadi ketenangan itu diperoleh melalui tadabbur nama Allah, ya tadabbur nama Allah dengan cara yang benar. Ya, tadabbur. Kemudian as-samawati wal ardu makhluqati, ya, makhluqat. Khalquhu. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Wa min khilalihima, ya, nata'arraf ilallah. Melalui kedua-duanya itu kita boleh mengenal Allah. Antari kita ta'ammul dengan antari kita tafakkur dengan cara bertafakkur. Ya. Jadi alam semesta, langit dan bumi itu makhluknya Allah, yang melalui makhluk Allah inilah kita boleh mengenal Allah dengan jalur tafakkur. Subhanallah. Jadi kita akan digelar sebagai ulul absar di sini. Yang pertama tadi ulul albab. Ya. Kemudian al-hawadis, ya, af'aluh. Kejadian-kejadian, fenomena itu perbuatannya Allah. Wa min khilaliha, dan daripada kejadian-kejadian itu nata'arraf ilallah, kita boleh mengenal Allah antari kita ta'ammul, dengan cara kita pusingkan mata, kita bolak-balik tengok sana tengok sini terus sampai kita mendapatkan satu keyakinan. Masya Allah, perempuan tuan-tuan, dari keyakinan itulah lahir ketaatan, maka kita akan digelar sebagai ulun nuha. Ulun nuha itu orang yang mustaqim, orang yang istiqamah. Baik. Jadi, perempuan tuan-tuan, apapun metode ketenangan yang ditawarkan oleh seseorang, apabila tidak mengacu kepada data-data Al-Quran, sesungguhnya ketenangan itu akan muncul, tetapi hanya sementara. Tapi apa yang kita inginkan adalah ketenangan yang bersifat hakiki. Maka marilah sama-sama kita belajar melalui metode tadabbur tentang nama-nama Allah. Mari sama-sama kita belajar melalui metode tafakkur mengenai nama-nama Allah yang menjasad di alam semesta. Yang saya rekomen paling bagus adalah misalnya, tapi tak ada stok lah, bukunya Muhammad Ratib An-Nabulsi, antara data albab Al-Quran itu dimasukkan dengan data absor mengenai nama-nama Allah yang menjasad di alam semesta itu dibuktikan melalui kisah-kisah manusia. So manusia ini adalah alam semesta. Pada kisah-kisah mereka membuktikan akan kebenaran nama-nama Allah itu. So hari ini kita macam mana? Kalaulah kita sudah paham tentang hakikat ketenangan itu seperti itu, kita boleh menilai kita. Ya Allah Ustazah, rupa-rupanya saya sangka sudah tenang, namun ternyata ketenangan itu diperoleh dengan cara yang seperti itu, ternyata saya belum tenang. Oke, dan saya tekankan juga dalam pelbagai istilah, ya, kalau ada meditasi, ya, kita tak boleh masukkan dalam kerangka Al-Quran, ya, sebab Al-Quran dah mengatakan zikrullah, dan zikrullah itu padanannya bukan meditasi. Ya, dia ada khusus disebut nama Allah. Kalau orang kafir boleh meditasi, orang Islam boleh zikrullah. Ya, kalau orang Islam boleh meditasi, maknanya bersama-sama. Ini namanya transagama. Dan ini perang pemikiran sekarang berlaku. Jadi kalau orang, misalnya orang Buddha boleh tenang dengan meditasi, why not? Kita tidak. Kenapa kita tidak boleh tenang ikut cara mereka? Subhanallah. Saya sudah ikut zikrullah, tapi tak tenang juga. Kalau dengan zikrullah kita tak tenang, ada kesilapan dalam zikir kita. Ingat perempuan,
Kalau zikrullah telah diiktiraf oleh Allah sebagai satu-satunya solusi mencari ketenangan, ketika kita zikrullah namun tak tenang, ada yang silap dalam zikir kita. Pasti. Dan ketika kita klaim diri kita tenang, tapi tak boleh berdepan pun dengan fakta-fakta yang menyakitkan kita, klaim kita gagal. Hakikatnya tenang itu ketika ada benda yang baik itu sahaja. Tetapi ketika ada benda buruk masih boleh tenang ke tidak? Ketenangan tidak dipengaruhi oleh keselesaan jasad, tapi ketenangan itu sama ada kita selesa ke tak selesa, dalam zon tersiksa ke dalam zon yang nikmat, dua-duanya tetap dapat meraih ketenangan. Itulah yang namanya ketenangan yang hakiki. Oke? Jadi, Ustazah boleh simpulkan di sini, ketenangan itu hakikatnya adalah hilangnya goncangan dalam kalbu kita lantaran kita zikrullah. Dan zikrullah itu adalah melalui Al-Quran dengan menyaksikan fenomena alam semesta yang membuktikan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Oke? Dan kenapa kita perlu mencari ketenangan? Karena ketenangan itu yang akan mengurus jalannya emosi kita, yang Allah akan hadirkan berbagai masalah hari-hari, dan Allah sentiasa menguji kita untuk kita mengetahui adakah aku ini berqalbun mutmain ataukah belum berqalbu mutmain. Kita akan diuji oleh Allah dan hanya kita yang menentukan siapa diri kita. So hari ini kita akan bertanya, apakah aku sudah memiliki qalbun mutmain? Sejauh mana sadru kita diuji oleh Allah? Adakah kita tenang menghadapinya dengan bekalan iman dan juga keyakinan? Kalau iya, Anda telah memiliki qalbun mutmain. Dan yang keempat, jangan terjebak oleh pelbagai propaganda ataupun saranan-saranan ataupun teknik-teknik yang ditawarkan oleh seseorang dalam meraih ketenangan. Hakikatnya ketenangan itu datangnya daripada Allah dan diperolehi melalui metode zikrullah, dan zikrullah itu maknanya adalah Al-Quran, maka tidak ada solusi lain untuk mencari ketenangan selain kembali kepada Al-Quran. So apa tindakan kita hari ini terhadap Al-Quran? Tadabbur tentunya. So apa tindakan kita hari ini pada Quran yang diam? Tafakkur tentunya. So apa tindakan kita hari ini terhadap alam semesta yang menampilkan berbagai fenomena? Ta'amul tentunya. Insya Allah bitadabbur, bittafakkur, bitta'amul kita akan mendapatkan ketenangan dengan izin Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.